Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor serta hadirin yang saya muliakan. Perkenalkan, saya Tito Daryanto selaku kuasa hukum penggugat Saudara Andi untuk menyampaikan pernyataan pembuka dalam perkara gugatan perdata atas dasar wan prestasi terhadap tergugat Saudara Budi. Majelis Hakim yang mulia, perkara ini berawal dari perjanjian jual beli atas bidang tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor, yang dibuat dan ditandatangani secara sah antara penggugat dan tergugat. Dalam perjanjian tersebut dengan jelas disepakati hal-hal berikut ini. Yang pertama, harga tanah ditetapkan sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan 2 tahap, yaitu yang pertama uang muka sebesar 300 juta dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian. Kemudian yang kedua, pelunasan sebesar 700 juta rupiah wajib dibayar paling lambat 3 bulan setelah perjanjian ditandatangani. Setelah pembayaran dilakukan lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat asli tanah dan melaksanakan proses balik nama ke atas nama tergugat. Majelis Hakim yang mulia, faktanya sampai dengan 6 bulan setelah perjanjian dibuat, tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran yang sudah ditentukan. Atas kelalaian tersebut, penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi kepada saudara tergugat. Akan tetapi dalam 2 kali somasi tersebut, seluruh teguran yang telah kami kirimkan tidak diunggahkan oleh saudara tergugat. Tergugat beralasan bahwa ia belum memperoleh pinjaman bank dan oleh karenanya meminta waktu tambahan. Namun sebagai prinsip umum dalam hukum perdata, ketidakberhasilan tergugat mendapatkan pembiayaan bukan merupakan alasan yang sah untuk mengingkari kewajiban kontrak sendiri. Akibat kelalaian tersebut, penggugat mengalami kerugian nyata yang mulia. Tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain karena dalam keadaan terikat. Penggugat kehilangan kesempatan ekonomi serta menderita kerugian moral maupun material. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan fakta ini kami akan membuktikan bahwa tindakan tergugat jelas memenuhi unsur wan prestasi. Sebagaimana diatur dalam hukum perdata, karena penggugat telah memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya. Demikian pernyataan pembuka ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya izin menunjukkan bukti-bukti yang mulia. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari penggugat akan mengajukan bukti-bukti kepada hakim untuk kemudian diperiksa bersama oleh kuasa hukum tergugat. Jadi kita lanjut. Bukti pertama yaitu perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 pada bidang tanah tersebut yang sudah disahkan oleh notaris. Kemudian untuk bukti kedua ialah pembayaran uang muka 300 juta. Berikut kwitansinya yang mulia. Di sini saya memberikan bukti-bukti yang ada kepada majelis hakim sebagai penasihat hukum dari penggugat, kemudian akan diperiksa bersama-sama. Untuk bukti ketiga yang mulia adalah surat somasi pertama. Berikut bukti pengiriman surat somasi tersebut.
Kemudian bukti keempat ialah somasi kedua yang juga telah dikirimkan, berikut bukti pengirimannya. Untuk bukti yang kelima yang mulia, yaitu komunikasi via chat WA antara tergugat bahwa ia belum membayar karena belum mendapat pinjaman. Untuk bukti keenam ialah sertifikat tanah atas nama penggugat, dan bukti ketujuh ialah potensi kerugian yang diderita klien kami yang mulia. Kemudian dalam alur persidangan kita lanjutkan kepada saya sebagai kuasa hukum penggugat untuk bertanya kepada tergugat. Izin bertanya yang mulia. Kemudian tentunya di sini hakim menjawab, silahkan. Kita langsung saja ya pertanyaannya. 1. Saudara tergugat, apakah benar saudara menandatangani perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023? Kemudian tergugat akan menjawab, karena di sini saya tugas melakukan tag sendirian, jadi kita lanjutkan saja. Mohon izin untuk tutor untuk skip saja jawaban dari pertanyaan tersebut. Kedua, apakah benar dalam perjanjian tersebut saudara wajib melunasi pembayaran sebesar 700 juta dalam waktu 3 bulan? Kemudian tergugat akan menjawab. Kita lanjut dengan pertanyaan lain. Apakah saudara tergugat memahami isi perjanjian ketika menandatanganinya? Dijawab lagi, kemudian kita bertanya lagi. Apakah saudara pernah membayar sebagian dari sisa 700 juta tersebut? Dijawab, dan kita lanjut lagi. Apakah benar alasan saudara tidak melunasi pembayaran hingga lewat 3 bulan adalah menunggu persetujuan pinjaman dari bank? Lanjut. Apakah saudara menerima somasi pertama dari penggugat? Apakah saudara juga menerima somasi kedua? Kita lanjut lagi. Setelah menerima kedua somasi itu, apakah saudara memberikan tanggapan tertulis atau pembayaran? Apakah saudara mengetahui bahwa secara hukum penerimaan somasi menyatakan saudara telah lalai? Kemudian pertanyaan lanjutnya, selama 6 bulan tersebut, apa langkah konkret yang saudara ambil untuk menyelesaikan kewajiban? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah saudara pernah mengusulkan pembayaran sebagian atau menawarkan jaminan? Pertanyaan selanjutnya, jadi benar bahwa sampai hari ini saudara tidak membayar kewajiban menurut perjanjian yang ada? Kemudian setelah pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum penggugat, kita lanjutkan dengan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat. 1. Tergugat terbukti melakukan wan prestasi. Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi prestasi setelah diberikan somasi. Dalam perkara ini tergugat sudah 2 kali kita layangkan somasi, namun tetap tidak diindahkan. Kedua, alasan belum mendapat pinjaman bank tidak menghapus kewajiban. Kesulitan finansial bukan alasan force majeure dan tidak termasuk keadaan memaksa. Perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Kemudian ketiga, hak penggugat meminta pembatalan.
Berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata, penggugat berhak meminta pembatalan perjanjian karena wan prestasi, meminta ganti rugi. Wan prestasi terjadi karena tergugat tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan. Tergugat tetap tidak membayar setelah disomasi. Tidak ada alasan pembenar atau penghapus kewajiban. Kemudian 4, uang muka layak dinyatakan hangus sebagai ganti rugi. Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi, ganti rugi diwajibkan bila debitur tidak memenuhi prestasinya. Pasal tersebut bermakna uang muka dapat dianggap sebagai bentuk ganti rugi ketika pembeli wan prestasi, terutama bila sulit menghitung kerugian secara spesifik. Dalam perkara ini, penggugat menderita kerugian karena tanah tidak dapat dijual selama lebih dari 6 bulan. Kemudian kerugian berikutnya adalah ada calon pembeli lain yang batal membeli. Kemudian biaya somasi, kemudian biaya-biaya imaterial karena ketidakpastian yang debitur tidak penuhi. Kemudian 6, tidak ada kelalaian dari pihak penggugat. Penggugat telah menyampaikan pembayaran uang muka, siap menyerahkan sertifikat setelah pelunasan, mengirim 2 somasi sebagai itikat baik, dan menagih secara patut terhadap tergugat. Ini menunjukkan penggugat telah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan fakta di atas, Yang Mulia, kami mohon Pengadilan Negeri Bogor untuk 1. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum karena wan prestasi tergugat. Kedua, menyatakan uang muka sebesar 300 juta rupiah menjadi milik penggugat sebagai ganti rugi. Ketiga, memerintahkan tergugat membayar ganti rugi tambahan sebesar 20 juta atas keterlambatan dan kerugian imaterial yang timbul. Kemudian keempat, Yang Mulia, menghukum tergugat untuk menanggung seluruh biaya perkara. Demikian argumentasi saya sebagai penasihat hukum penggugat, dan demikian tugas simulasi persidangan ini saya buat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.